langsung oleh si orang-orang yang memang terkena hal-hal seperti itu. Ini kan sulit. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri selingkuh kena pelet atau akibat dipelet pria lain. Nah, di sini Kang Kumis ingin membahas mengenai solusinya bagaimana. Karena ini adalah tentunya hal yang cukup sulit ya. Namun tentunya di sini kita akan bahas secara luas ya mengenai bagaimana solusinya dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, oke, kita ke poin pertama, bahwa tentunya banyak hal yang dikeluhkan oleh seseorang ketika perselingkuhan ini diakibatkan oleh sebuah pelet. Artinya memang cinta yang hadir ini bukan semata-mata dari hati, tapi karena ada dorongan hal-hal lain. Di sini tentunya adalah dorongan yang memang diakibatkan oleh adanya pelet. Ya, karena ketika kita bicara pelet ini memang dibilang percaya nggak percaya, tapi pada kenyataannya memang ada. Nah, jadi gak ada salahnya kita bahas, karena kenapa saya katakan demikian? Biasanya sasaran-sasaran wanita yang suka kena pelet ini adalah wanita-wanita yang memang dianggap menguntungkan bagi si pihak pria. Nah, kan tentunya kasihan ya, siapapun itu sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Dan kali ini kita akan bahas ciri-cirinya dulu ya. Ciri yang pertama adalah dia mulai berani ya. Mulai berani membantah dan berani pada suami, tapi tentunya ini adalah dalam waktu-waktu tertentu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya susah tidur. Nah, susah tidur ini mungkin karena terbayang-bayang oleh si dia. Ini. Kemudian yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah hal yang paling mengkhawatirkan, di saat-saat tertentu ia akan bicara sendiri. Nah, kemudian secara fisik apa sih yang dirasakan? Biasanya ia akan merasakan pusing yang berkelanjutan dimulai dari habis salat maghrib ya. Jadi pusing, terus kemudian ada rasa pegel nih di daerah sini. Kemudian persendian hampir semuanya terasa kaku pada saat-saat tertentu ya. Ini akan dirasakan. Namun ketika itu didiamkan, pada akhirnya akan menimbulkan sebuah benjolan ya di area sini ya. Namun di sini kenapa saya katakan demikian? Karena ketika dibiarkan maka akan berubah menjadi penyakit fisik ini. Karena adanya seperti gelembung udara ya yang masuk ke dalam urat-urat penting ini ya. Ini. Lalu kemudian ketika ini dibiarkan cukup mengkhawatirkan ya. Bisa jadi ada yang sampai nekat ya, bisa gila mungkin seperti itu. Jadi di sini Kang Kumis ingin seperti yang saya janjikan di depan tadi, akan membantu memberikan solusi, dan mudah-mudahan ya bagi sahabat barangkali ada yang mengalami seperti itu, karena dari konten yang sebelumnya ini banyak sekali komentar yang masuk bagaimana solusinya. Nah ini Kang Kumis akan mencari di sini Kang Kumis ingin memberikan sebuah solusi yang cukup simpel ya. Ini ada dua kemungkinan ya, kita kasih yang gampang-gampang saja ya. Yang pertama adalah seperti biasa, sebetulnya ini adalah kunci dari segala permasalahan ya. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan hal ini, yaitu pertama adalah membaca surat Al-Fatihah ya. Tentunya sebelumnya Al-Fatihah ini ditujukan kepada si penderita ya, diwasilahkan kepada si penderita. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah 41 kali ya. Kemudian di kali yang pertama Anda silahkan tahan nafas ya di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Anda bisa pelajari maknanya, bahwa wa iyyaka na'budu hanya kepadamu aku memohon, dan wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Di sini adalah Allah tentunya ya. Nah, di sini lalu baca yang 40 kali itu, lanjutkan ya.
Nah, lalu kemudian bacaan itu dibaca di atas segelas air. Lalu kemudian selesai membaca 40 itu, tiupkan. Jadi ketika Anda nggak mau repot, maka sisakan air itu sedikit ya. Lalu ketika mau habis, tuang lagi air yang baru. Jika Anda merasa itu adalah direpotkan, maka Anda bisa cukup melakukannya 1 kali dengan catatan menyisakan air itu. Nah, lalu setelah selesai itu, maka tuangkan air tersebut di tempat mandi atau minum. Ya, jadi jangan berpikir bahwa nanti yang lain ikut kena, tidak. Itu jadi bagi yang kita yang tidak merasakan itu tidak akan ngefek apa-apa. Ya, ini hanya akan ada efeknya bagi orang yang kebetulan memang menderita seperti itu. Karena saya kasihan ya, karena banyak komentar yang masuk seperti itu. Ya, lalu kemudian solusi kedua, Anda bisa mencari daun talas. Tahu nggak daun talas? Ya, daun talas ya, semuanya paham. Itu yang dimaksud di sini yang diambil adalah air embun atau sisa air apapun, sisa air hujan barangkali yang suka goyang-goyang ya, jadi airnya tetap berbentuk butiran. Nah, itu diambil, itu bisa langsung digunakan untuk cuci muka. Namun ini sulit ya, ini harus dilakukan langsung oleh orang-orang yang memang terkena hal-hal seperti itu. Ini kan sulit. Kalau diarahkan ke situ dia suka ngeyel ya, karena dia menganggap bahwa orang yang di luar sana adalah segalanya baginya. Nah ini. Nah sahabat, itulah 2 solusi ya. Yang jelas untuk solusi pertama saya yakin bisa. Lalu kemudian bagaimana yang non muslim? Bisa, karena saya percaya non muslim juga mempercayai Tuhan. Ya, silakan Anda lakukan bacaan doanya ya dengan bahasa yang Anda tahu. Meminta kepada Tuhan Anda ya. Bisa. Caranya lalu kemudian apakah ditiupkan di segelas air? Sama saja ya, ini bagi yang non muslim ya, karena suka ada yang tanya yang non muslim, itu sebetulnya sama. Jadi doanya sesuai dengan apa yang pada saat itu Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan, tapi yang Anda butuhkan. Ini jadi bisa Anda lakukan ya, gak usah takut, lakukan itu secara rutin. Artinya di sini tetap caranya seperti tadi. Kalau memang Anda mau berdoa cuma sekali, jangan dihabiskan airnya, lalu tuang lagi. Nah, ini minim Anda lakukan selama 1 bulan lebih lah ya, 40 hari paling enggak. Ini Anda bisa lihat perkembangan ke depannya. Ini sudah banyak yang mencoba ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Karena ketika bicara membantu, itulah yang bisa Kang Kumis lakukan. Jadi cukup jelas ya, paham tadi? Surat Al-Fatihah 41 kali ya. Ini mungkin nggak perlu saya tulis, sudah hafal lah ya. Kalau muslim pasti tahu. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan tidak lupa, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.